Halo semuanya, selamat datang di channel Violenata. Jadi di video kali ini aku mau bahas buku The Power of Language. Ini udah aku unboxing ya di video sebelumnya. Jadi kalau kalian mau lihat first impression gimana aku waktu nerima buku ini, bisa tonton video unboxingnya. Nah untuk video kali ini aku langsung bahas isi bukunya aja, karena ini udah aku baca selesai. Sebenarnya bacanya gak lama sih, kayak berapa hari gitu. Cuma rada mager aja gitu bikin videonya. Nah, sebelum baca bukunya, jadi aku nggak lihat review sama sekali ya. Jadi aku cuman berpegang teguh pada ini bukunya pernah dibaca VBTS, jadi harusnya bagus gitu. Nah, jadi kalau dilihat depannya ini putih polos ya sebenarnya, tapi ini kena noda. Ini juga kena noda, nggak tahu noda apa, merah-merah gini. Tapi aslinya ini putih polos, jadi buat para cowok juga tidak memalukan ya kalau misalnya dibawa-bawa. Terus ini ada judul lagi. Nah jadi ada dua pengantar. Yang pertama tuh pengantar bahasa Indonesia. Di pengantar bahasa Indonesia ini penulisnya benar-benar berterima kasih ke V terutama ya, karena gara-gara V buku ini jadi bisa diterjemahkan ke banyak bahasa gitu. Itu Power of Army deh. Jadi kalau misalnya V nggak baca buku ini kayaknya nggak bakal sampai ke Indonesia juga tuh. Terus ini kata pengantar yang di buku Koreanya. Nah kita langsung ke isinya aja ya. Jadi di buku ini ada beberapa bab, tapi dia nyebutnya tahap ya. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 sampai ke tahap 8. Dan yang terakhir ini adalah contoh-contoh dari kisah-kisah orang bijak kayak gitu. Seperti judulnya ya, jadi ini kan The Power of Language. Jadi tujuan kita setelah baca buku ini tuh jadi lebih paham cara penggunaan bahasa kayak gitu. Lebih ke penggunaan bahasa sih, jadi nggak cuma bahasa Korea aja. Nah, uniknya jadi setiap tahapan ini dia nggak menjabarkan dengan gimana ya, aku bayangannya tuh baca buku pengembangan diri kayak biasanya gitu. Jadi misal pengembangan pertama, tahap pertama gitu ya, itu ada penjabarannya dari awal sampai akhir. Tapi kalau ini beda gitu, jadi dia pakai satu kalimat yang didapatkan dari filsuf-filsuf kebanyakan ya, baru dijabarkan maksud dari kalimat itu apa. Penjabarannya nggak banyak, paling cuma satu lembar ini doang, dan di lembar berikutnya udah ganti lagi kalimat dari filsufnya. Nah karena ini buku Korea Selatan ya, jadi banyaknya memang dari filsuf-filsuf Asia. Tapi tenang aja, di sini ada penjelasannya kayak ini. Swansea itu siapa? Ini benar nggak sih namanya Swansea? Nah nanti ada penjelasannya dia itu siapa, terus karyanya apa. Misal ada yang punya karya kayak gitu ya, lahir di mana, orang mana kayak gitu. Jadi tenang aja. Nah, terus tahapan ini menurutku juga sangat urut ya. Jadi kalau kita mau berbahasa dengan benar, tahap yang pertama memang harus mengembangkan diri juga gitu. Orang yang wawasannya banyak gitu ya, dia pasti akan pemendaharaan katanya kan pasti beda gitu. Jadi sesuai dengan tahapannya sih. Jadi yang pertama harus mengembangkan diri kita dulu biar pemendaharaan kata kita banyak. Terus nanti juga akan ada sudut pandang tuh, kayak kita nggak bisa ngelihat satu objek pembicaraan itu cuman dari sudut pandang kita doang. Kadang kita juga perlu untuk menempatkan diri kita di tempat orang atau lawan bicara kayak gitu. Karena bahasa itu kan salah satu hal yang misalnya kita tuh ngiranya kayak sepele gitu kan, kayak ya ngomong doang atau pakai tulisan, tapi sebenarnya cara penyampaian, terus pemilihan kata, terus emosi di dalam pembicaraan yang kita bawakan itu mempengaruhi gitu, tergantung sama siapa kita dan siapa lawan bicara kita, ya nggak sih? Nah inti dari buku ini kayak gitu sih. Jadi gimana caranya kita bisa lebih lebih punya makna gitu ketika memulai pembicaraan atau ketika menuliskan sesuatu. Buku ini lumayan kecil dan nggak terlalu besar, maksudnya nggak terlalu tebel. Jadi
kalian bisa baca ini dengan cepat sebenarnya. Nah, jadi nanti sepanjang tahap akan ada kayak gitu, bentuknya sama sih kayak satu kalimat, nanti ditulis ini siapa sumbernya ya, terus nanti dijabarkan. Nah, ini yang penting ya, mengubah ucapan harus mengubah sudut pandang juga. Oh, ini dapat pembatasnya, the power of language. Ini juga penting. Jadi kadang kan keterampilan untuk mendengarkan itu ternyata cukup sulit loh, karena kebanyakan tuh kita kayak sering nimpalin atau sering nyela pembicaraan, padahal itu bukan suatu hal yang bagus kan. Nah, jadi kayak gitu. Ini ada juga pertanyaan tahap 6, cara atau tips gitu ya, gimana caranya kita mengajukan pertanyaan dan gimana caranya menjawab dengan baik. Ini cocok banget untuk kalian yang pekerjaannya misal kayak pembicara atau jurnalis atau guru. Kadang kan kita nanya sesuatu, dijawabnya tuh kayak apa ya, bukan jawaban yang berkomunikasi gitu, bukan jawaban yang berdiskusi, karena ternyata memang pertanyaannya tuh bisa terlalu apa ya, terlalu kayak perintah kayak gitu loh. Jadi bukan nanyain pendapat segala macem. Ini bisa dibaca sih buat kalian yang misal pengen jadi bicara, pengen jadi jurnalis, pengen jadi guru ya, pengen jadi orang tua. Sih kalian juga penting sih kalau mau jadi orang tua, cara gimana sih caranya untuk bertanya. Karena ini aku pernah ngalamin ya, jadi kesalahanku juga sih, dulu aku nanyanya tuh nggak pakai kalimat terbuka. Jadi orang yang aku tanya tuh dia kayak jadi jatuhnya tuh takut untuk ngomong karena dia takut salah. Beda kalau misalnya kita tanya tuh, gimana pendapat kamu soal ini, jangan yang kalau ini apa jawabannya kayak gitu. Jadi sedikit tips untuk kalian yang lagi. Nah, terus ada gaya bicara juga, teknik gimana caranya berbicara yang lebih baik. Karena penting ya, karena meskipun kalian membawakan topik yang menarik, kalau misalnya penekanan bahasanya atau penekanan cara bicaranya tuh terlalu kaku dan segala macam, tuh tetap jatuhnya kayak males nggak sih lawan bicaranya, kayak gitu. Jadi lebih hati-hati aja sih kalau ngomong ya. Nah, itu sih guys isi bukunya. Apakah ini penting untuk baca buku ginian? Kalau menurutku penting banget, karena ngelihat hal yang terjadi sekarang ya, banyak banget masalah yang timbul cuma gara-gara orang-orang tuh nggak bisa nahan emosi gitu. Orang-orang nggak bisa nahan emosi, terus akhirnya melampiaskan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tulisan, even ke orang yang mereka nggak kenal di sosial media, dan akhirnya ribut. Padahal yang paling pertama harus dikontrol tuh adalah diri kita sendiri. Di sini uniknya juga dijelasin sedikit tentang ego dan sedikit tentang persona. Jadi dijelaskan kalau misalnya kalian pengen punya kemampuan berbahasa yang baik, kamu harus nyari tahu dulu kamu itu siapa, the real of you gitu. Bukan kamu sebagai persona kamu juga gitu. Kamu juga harus cari tahu sebenarnya egonya kamu tuh kayak gimana. Terus mengendalikan shadow kita juga gitu, mengendalikan perasaan-perasaan yang atau mengendalikan sifat-sifat yang dipandang jelek itu gitu ya, mengontrol itu semua. Karena ketika kita berbicara dengan ego kita yang menguasai, nanti jatuhnya yang keluar hanyalah kata-kata yang gak ngenakin, kata-kata yang penuh kebencian, dan akhirnya menimbulkan permusuhan kayak gitu. Jadi menurutku sih ini penting banget untuk belajar tentang bahasa. Dan kalau buat aku nih cara penyampaiannya cukup ringan ya, jadi nggak yang berat kaku
musingin juga. Dan buat kalian yang suka mengutip kalimat-kalimat bagus terus ditaruh di story, ditaruh di tweet, ini banyak banget cuy. Ini ada banyak banget kosakata atau kalimat-kalimat bagus yang bisa kalian kutip ya. Ini bisa buat sebulan kayaknya. Nah, lebih dari 30. Misal sehari kalian nge-tweet 1, ini banyak banget sih. Jadi itu sih buat aku, The Power of Language ini recommended banget buat kalian yang army ya. Jangan cuman kalian jangan cuman mencintai idolnya aja, tapi ikutin kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Salah satunya adalah baca buku, karena baca buku sama nonton itu tetap aja beda gitu sensasinya. Menurutku baca buku itu lebih banyak yang bisa diambil sih daripada nonton film, karena nonton film itu kan cuma 2 jam dan semuanya visual. Kalau ini kita lebih dari 2 jam dan kita juga bisa sambil meresapi gitu, meresapi sambil ngambil semuanya, jadi akan ada banyak hal yang bisa kita serap seperti itu. Dan ini penting juga sih buat kalian yang tadi ya pengen jadi orang pembicara, pengen jadi penulis, pengen jadi apalagi sih, kayaknya berbahasa tuh sangat umum gak sih, semua orang butuh ya kan, semua orang tuh butuh, semua orang juga perlu. Ini ya gitu, itu aja sih untuk review buku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.